Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Gimana nih, udah ada rencana libur Natal dan juga Tahun Baru kemana untuk mengisi libur Natal dan Tahun Barunya? Karena siap-siap ya, sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan pergantian tahun. Nah, setelah pergantian tahun, 1 Januari 2025 sudah naik nih tarif PPN jadi 12%. Sudah siap belum? Nah, kalau kita menghadapi pergantian tahun biasanya ada apa sih? Ada resolusi. Lalu kemudian di 2024 apa saja yang menjadi refleksi dan apa saja yang menjadi berita-berita populer yang ada di sepanjang 2024, tren di media sosial apa saja yang menjadi viral atau kemudian di media sosial seperti apa? Saya kali ini kedatangan tamu Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Mbak Rustika Herlambang. Ya. Selamat datang, Mbak Rustika. Selamat sore, Mbak. Iya. Sore yang indah ya. Sore yang indah ya. Bentar lagi karena hitungan hari lagi kita mau pergantian tahun, malam pergantian tahun. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Mbak, ini kalau membahas 2024, wah luar biasalah ibaratnya ya. Mulai dari bisa dikatakan kayak roller coaster, dari pilpres, pilkada, macam-macam, dari berita kasus dugaan korupsi dan segala macam. Nah, kalau media sosial itu kan diramaikan dengan isu-isu banyak sekali ya, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan soal kabinet begitu ya, para menteri. Nah, sebenarnya di 2024 apa sih yang menjadi tren di media sosial? Khususnya di 2024, apa nih yang kemudian? Boleh memberikan lapor ya, Mbak? Rapor netizen sepanjang 2024. Oke, jadi berdasar dari seluruh platform di media sosial di Indonesia, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kemudian TikTok, rapor dari netizen percakapan di Indonesia itu nilainya adalah 82. 82. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata di tahun 2024 itu ada beberapa hal yang membuat netizen itu happy dan bahagia. Apa tuh? Pasti Mbak bertanya dong, berapa jumlah datanya? Saya bacakan, total postingan yang ada di media sosial itu ada 353.828.143. Total jumlah akun yang berhasil kami kumpulkan adalah 23.172.000 sekian. Bisa dibayangkan bahwa dari data tersebut kita melihat bahwa ternyata postingan di media sosial itu sangat ramai. Jadi rame banget nih yang diperbincangkan. Betul. Nah, tetapi kita harus melihat gitu, di antara 5 platform apa sih yang platform paling dapat tanggapan terbesar, dan itu adalah TikTok. Wah, betul. TikTok. Kenapa TikTok ya media sosial yang kemudian digandrungi? Karena TikTok itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan Gen Z dan milenial. Mereka tuh kan sangat dekat dengan media sosial, dengan keseharian mereka. Isinya juga ringan gitu kan, menyenangkan gitu. Berarti kan kita harus lihat gitu, ada apa sih kok sampai netizen di di media sosial itu kok senangnya sama gandrungnya TikTok. ke TikTok. Nah, ini dia nih. Ke TikTok. Kalau kita lihat ya 17 juta ya, Mbak ya? Iya, itu sepertinya engagementnya lebih besar dari itu. Oke. Jadi kita lihat bagaimana perbandingannya. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, baru Facebook terakhir. Baru Facebook. Nah, di situ sebenarnya terlihat bahwa yang paling cerewet di media sosial itu adalah Twitter. Justru yang cerewet tetap Twitter ya? Iya, atau betul. X. Atau X gitu. Sementara yang paling dalam tanda petik netral itu adalah Instagram gitu. Kenapa Instagram kemudian banyak sekali netizennya yang ambil aman? Ambil aman, bukan, karena di Instagram itu dia memiliki karakter yang Twitter dan TikTok, Instagram itu memiliki karakter yang sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kita bicara soal Twitter, ternyata masyarakat itu 55% itu lebih suka bicara politik atau informasi politik itu berasal dari Twitter. Kemudian juga demikian juga untuk Facebook dan YouTube itu sekitar 45 sama 46%. Sementara netizen TikTok dan Instagram, mereka itu lebih suka pada hiburan atau informasi yang bersifat hiburan, lebih dari 50%. Artinya sesuatu yang menarik perhatian netizen adalah sesuatu yang menyenangkan, ada hiburan, ada informasinya, nggak perlu berat-berat, dan relate dengan kehidupan mereka. Ada kata relate-nya gitu, karena kalau kita lihat juga gitu dari postingan yang dilihat mereka dan juga paling dapat engagement itu rata-rata adalah sesuatu yang sangat menyentuh sisi emosional mereka gitu. Nah,
Berbeda dengan Instagram, Instagram di sini tuh lebih banyak diangkat oleh influencer yang punya followers besar. Sementara kalau di TikTok itu lebih banyak selain konten kreator yang orang-orang biasa juga oleh kelompok-kelompok yang sekarang disebut sebagai nano influencer gitu. Jadi orang-orang dengan followers tidak begitu besar, tapi dia mampu membuat konten yang menarik, yang lucu, hiburan gitu. Terus ada tips and tricks dan sebagainya. Itulah yang membuat dinamika media sosial yang ada di Indonesia. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau TikTok ini biasanya yang dibahas adalah yang ringan-ringan, yang santai-santai, yang relate dengan kehidupan sehari-hari, termasuk juga dengan Instagram. Tapi kalau di Twitter, Facebook, YouTube itu bahasannya lebih berat, serius. Lebih serius. Lebih serius. Karena usianya juga penggunanya ada faktornya nggak sih, Mbak? Jadi kalau dari riset tersebut bahwa ternyata yang Gen Z sama milenial mereka paling dekat dengan media sosialnya dua itu, Instagram dan TikTok. Karena di dua platform tersebut dia itu bisa menggabungkan antara informasi dengan narasi yang memberikan mereka tuh langsung gambaran dengan lebih cepat. Gitu. Tidak terlalu banyak berbobot atau serius gitu. Tetapi bagaimanapun juga dalam kontestasi 2024 kemarin misalnya, ternyata TikTok lah yang paling merajai dan membuat seorang capres itu menang dalam pilpres karena dia berhasil untuk mengaduk-aduk emosi. Nah, gitu. Oke, itulah yang kemudian menjadi sarana ataupun media yang dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat capres ataupun calon kepala daerah mungkin karena kan kita ada dua agenda ya, ada pilpres dan juga pilkada. Nah, inilah yang kemudian jadi salah satu medianya, salah satunya adalah di TikTok. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat di TikTok sama di Instagram, emotion terbesar dari seluruh postingan itu dengan engagement tertinggi itu adalah anticipation sama trust dan joy. Jadi kenapa? Jadi artinya di sinilah media sosial itu menjadi salah satu tempat untuk berbagi informasi, berbagi kecemasan, ada harapan, menyenangkan gitu. Kadang-kadang humornya itu juga dikemas dalam situasi yang satir atau ironis, tapi membuat kita tuh tertawa gitu. Itulah yang membuat kenapa TikTok menjadi suatu sarana yang paling banyak mendapat netizen atensi di tahun 2024 kemarin. Apa sih Mbak yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perbincangan di media sosial, khususnya okelah kita bedah dulu dari TikTok. Apa yang kemudian menjadi paling diperbincangkan atau dibahas di TikTok ini sepanjang 2024? Pilpres. Betul, Pilpres. Dan hal ini tuh menarik karena kalau kita bicara Pilpres itu kan sesuatu yang sifatnya politik ya gitu. Nah, ternyata engagement terbesar terkait sama Pilpres itu adanya di TikTok gitu. Dan bahkan ada karakter yang berbeda. Jadi Pilpres itu adalah salah satu isu terbesar nasional yang mendapat atensi oleh netizen gitu. Nah, di Pilpres itu kenapa dia menjadi besar? Karena jumlah akunnya yang merespon itu ada 2,4 hampir 2,5 juta akun. Oke, ini jadi 10 tema yang paling besar di situ. Pertama gitu. Pilpres ya? Pertama Pilpres, karena dia adalah satu ajang yang membuat netizen itu ternyata mereka sangat happy untuk mengikuti isu-isu terkait sama Pilpres. Bahkan ada istilahnya kan kemarin tuh joget gemoy. Iya, betul. Kemudian anak abah. Betul. Nah, itu juga jadi menjadi trending salah juga satu trending gitu. Jadi kenapa misalnya di Pilpres itu disukain sama anak muda atau di TikToker? Karena salah satu gaya kampanye terutama yang dibawa oleh Prabowo Gibran itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang politik yang riang gembira. Isinya adalah mari joget gitu. Terus kemudian mereka juga menampilkan misalnya videotron yang out of the box gitu kan, gitu. Betul. Kampanye yang menyenangkan, mengundang banyak influencer. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa ketika bicara soal Pilpres, netizen dari Instagram dan TikTok itu memberikan sorotan lebih tajam kepada salah satu paslon tersebut. Nah, menariknya Mbak, ketika kita bicara soal Pilpres di media sosial Twitter itu emotionnya berbeda dengan emotion yang ada di platform Instagram dengan TikTok tersebut gitu. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya di media sosial Twitter itu mereka lebih kritis terhadap perhelatan atau Pilpres. Terhadap debat capres kemarin gitu. Nah, ada satu fenomena yang menarik di mana ketika di
Twitter itu satu kandidat itu Prabowo itu mendapatkan sentimen negatif Pada saat debat ketiga karena dia dianggap tidak mumpuni ketika bicara soal keamanan atau pertahanan. Pertahanan ya. Tetapi justru di TikTok itu dia justru mendapat dukungan yang paling besar. kalau nggak salah yang dinilai berapa ya? Iya, betul. 11 dari 100. Nah, ternyata netizen itu memberikan atensi kepada Prabowo yang diserang. Jadi mereka kok bisa ya ada orang yang sesabar itu? Kenapa Pak Prabowo diserang? Nah, seperti itu. Belum lagi soal kucing ya gitu. Jadi iya benar-benar. betul kan gitu. Itu juga menjadi salah satu isu yang cukup besar gitu. Bahkan engagement terbesar salah satu dari Pilpres itu adalah postingan terkait sama kucing itu penting. Kucing itu penting. Inilah yang kemudian baru kita lihat ya. Oh, ini ada yang baru nih ternyata. Ada yang baru kucing gitu. Pak Prabowo yang namanya Bobby Kartanegara. Ya, itu luar biasa ya. Ya. Bobby Kartanegara saya katakan adalah hewan paling beruntung di Indonesia saat ini. Betul sekali. Ya. Oke, kita lihat lagi tadi ada 10 topik yang kemudian terhangat juga di media sosial selain Pilpres. Kita coba dulu, Mas, Mbak produser. Oke, baik. Adalah kuliner. Tema kedua kuliner. Nah, kenapa kemudian dari Pilpres justru ke kuliner nih? Kan agak-agak berbeda juga ya. Karena kita bicaranya adalah tema besar dari kelima platform tersebut. Dan kita melihat bahwa ternyata kalau dari kelima platform dengan engagement terbesar adalah berbagai informasi ringan yang menyenangkan. Oleh karena itu ketika kita buka ternyata isu yang paling banyak dicari sama netizen itu adalah makan di mana ya? Restoran enak. Kemudian mukbang. Iya benar, resep, kromboloni, mohyang, nah seperti itu. Jadi ternyata informasi itu sekarang tidak banyak dari Google misalnya, tapi lebih banyak ke TikTok. Ini kira-kira kita mau pergi ke restoran mana? Iya bener banget. Viral. Iya bener banget. Pada saat kalau misalkan saya liburan, itu saya cuma buka TikTok rekomendasi kuliner, misalkan di mana gitu ya, misalkan di salah satu kota gitu, di mana di Jogja atau di Semarang gitu atau di Bali, udah langsung keluar gitu kan. Itulah segitu yang gampangnya. Engagement itu menjadi sangat besar gitu. Jadi tema terkait hal itu tuh apa namanya? Menjadi satu hal yang dicari gitu. Dan kenapa paling banyak itu kembali lagi platformnya di TikTok gitu. Karena di situ bicara soal visual dan pengalaman orang yang makan itu kan wah kayaknya asik nih gitu. Itu membuat mereka tuh tertarik ke sana gitu. Dan kembali lagi kalau kita bicara soal restoran atau makanan itu kadang-kadang mereka diangkat oleh figur-figur yang dia tidak punya followers banyak, tapi ketika dia bisa membuat satu konten yang menarik, dia akan banyak dicari. FYP lagi ya kan? Iya, FYP ya, begitulah. Betul sekali. Tapi gimana kalau pilkada? Gelaran pilkada juga kan seru sekali, khususnya di beberapa wilayah ya. Kita tahu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta pastinya. Nah, kalau di pilkada itu ternyata jumlah total akunnya yang merespon itu sekitar 990 ribu akun, dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, secara jumlah dari sisi 5 platform dia agak terbagi antara TikTok, Instagram, dan kemudian Facebook. Di sini banyak muncul juga, dan kemudian Twitter. Jadi ada 4 platform yang paling besar. YouTube juga gitu. Nah, kalau bicara soal pilkada itu beberapa hal yang menjadi sorotan adalah tentu saja pilkada yang paling ramai banget itu adalah pilkada Jawa Tengah, pilkada DKI, pilkada Sumut, dan beberapa isu yang terkait sama bagaimana para kandidat gubernur atau wali kota atau bupati mereka tuh campaign dengan berbagai cara. Itulah yang mendapat atensi netizen. Dan di sisi lain muncullah insiden Benny Laus yang akhirnya membuat atensi netizen itu lari kepada simpatinya kepada istri yang ditinggalkan itu. Jadi drama itu kadang-kadang muncul. Kenapa kok ada sampai kecelakaan kapal tersebut gitu. Yang Maluku Utara ya Mbak ya? Yang Maluku Utara. Itu gitu. yang ternyata dapat perhatian banyak banget ya dari netizen itu di media sosial itu ya? Betul sekali gitu. Karena kan sifatnya kan menyentuh sisi emosional kan gitu. Ada apa ya gitu. Netizen kan paling suka kalau ini ada misterinya gitu. Terus kemudian berspekulasi gitu. Mereka suka berspekulasi gitu salah satunya. Itu yang membuat kenapa atensi kepada Shirley atau istri daripada Benny Laus itu menjadi sangat besar gitu. Padahal kalau kita lihat kan kalau daerahnya sendiri kan kita jarang jauh ya gitu. Jauh dan jarang terekspos gitu loh di media. Dan Nah, apalagi dia juga dibawa ke podcast kan, sehingga semakinlah populer lagi gitu isu terkait sama pilkada di Maluku Utara ini gitu.
Lalu bagaimana dengan Jakarta? Di Jakarta kan juga lumayan rame tuh Mbak Rustika. Betul sekali, tetapi ada hal yang menarik terkait sama pilkada dan pilpres tahun ini, di mana kekhawatiran kita dengan adanya polarisasi itu tidak terjadi. Udah berarti tidak sesignifikan Tidak waktu itu. sesignifikan waktu sebelumnya gitu, karena bahkan pilkada DKI pun juga berlangsung dalam tanda petik relatif lebih adem lah, lebih tenang gitu. Lebih chill. Lebih seperti itu. Dan di sini tuh sebenarnya ada figur yang menjadi daya tarik gitu. Di antaranya Siapa adalah tuh? mantan Presiden Jokowi dan juga Anies Baswedan. Dua nama ini disebut bahwa dia membawa dampak yang cukup signifikan. Kalau Mas Anies kan mantan gubernur ya? Iya, betul sekali. Nah, itu dia menjadi salah satu hal yang membuat kenapa Pilkada DKI cukup banyak menjadi sorotan gitu. Termasuk juga peristiwa yang kemarin kita, jadi lagi nggak nih Mas Anies untuk maju Betul ke sekali. Pilkada Jakarta? Iya. Ini yang kemudian juga menjadi sorotan nggak sih Mbak? Betul, itu menjadi sorotan juga gitu. Jadi kalau kita lihat nanti ya 10 nama yang paling populer, Anies masuk di situ gitu. Wow. Dan itu adalah salah satunya karena dia kemarin sudah nyapres, apakah dia mau masuk ke sana, dan kan kita lihat pada saat itu detik-detik yang antara dia mau masuk, dia sudah dikabarkan sudah bertemu dengan beberapa partai yang seolah-olah itu tiba-tiba nanti akan jadi tiba-tiba jadi kejutan. Nah, itulah membuat situasi terkait sama Pilkada Jakarta itu menjadi sangat dinamis gitu. Dan kejutan itulah yang kadang-kadang yang menggerakkan isu terkait sama Pilkada DKI. Sentimen di media sosial terhadap nama Anies Baswedan? Nah, itu juga menarik. Jadi kalau kita bicara soal Anies Baswedan itu dia direspon cukup banyak netizen, terutama di Twitter. 62% akun yang merespon Anies Baswedan itu berasal dari platformnya Twitter gitu. Kalau dilihat dari sisi sentimen, jadi kalau dilihat dari sisi sentimen itu dia rata-rata sekitar 27 sampai 30%. Kenapa begitu? Apakah itu ditujukan kepada Anies? Itu tidak selalu ditujukan kepada Anies, tetapi bahwa percakapan terkait sama Anies itu dia sangat kontroversial atau polemik di kalangan netizen, terutama di Twitter. Di Twitter. Jadi Twitter tuh pendukung Anies terbesar itu ada di Twitter. Dan mereka sangat membela habis-habisan terhadap Anies Baswedan gitu. Jadi anak abah pakai media sosialnya Twitter atau X gitu ya? Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya kenaikan Anies itu kan awalnya kan Anies kan nomor 3 tuh setiap kali survei. Kenapa dia ada kenaikan? Karena dia sudah pindah platform menuju ke TikTok. Dia melakukan live TikTok. Dia yang sangat lugu, yang seolah-olah apa sih ini etalase dan benar ya, itu membuat akhirnya TikToker itu pindah ke anak abah, apalagi dia pintar mencari kata-kata yang relate sama kayak K-popper gitu-gitu kan, sehingga itu membuat akhirnya Anies jadi ikut naik ke atas menjadi ranking nomor 2. Oke, kita lihat nih ya, ada tokoh-tokoh yang populer di media sosial. Oke, baik, kita tampilkan. Ini dia, Nah, ini dia Prabowo Subianto masih di urutan pertama ternyata ya. Betul sekali. Presiden kita begitu ya. Dan itu kita lihat gapnya sangat tinggi sekali antara yang nomor 2 sampai nomor 5 itu hampir sama. Dan kemudian sementara Prabowo dia cukup tinggi sekali karena memang atensi terhadap Prabowo itu cukup besar gitu. Mulai dari ketika dia ada di TikTok, platform TikTok, dan kemudian sampai dia menjadi presiden gitu. Yang kedua adalah nama Mas Gibran, Mas Wapres kita. Mas Wapres gitu. Kemudian juga ada presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, ternyata walaupun sudah purna tugas begitu ya, juga masih tetap aktif. Masih tetap aktif di media sosial juga ya. Tapi memang ada sedikit kan kita bicara dari 5 platform ya. Jadi kalau di platform Twitter misalnya memang ada kenaikan sedikit terkait sama sentimen negatif yang ditujukan kepada Pak Jokowi gitu. Ada kenaikan? Ada kenaikan sentimen negatif. Khususnya di platform? Khususnya pada Twitter. Terutama pada Twitter. Kenapa begitu? Karena memang kan kita bicara soal Twitter itu adalah sesuatu yang sifatnya informatif, politik, itu adanya di Twitter. Jadi mereka yang membahas itu rata-rata adalah melihat dari sudut pandang politik itu dengan berbagai asumsi atau dugaan terkait sama Pak Jokowi yang dianggap misalnya tidak netral, misalnya seperti itu. Kemudian soal MK itu juga menjadi hal yang rame di netizen di Twitter soal cawe-cawe. Nah itu kebanyakan memang adanya di
Twitter. Tetapi gitu kan, netizen itu tidak hanya dari Twitter gitu. Netizen Pak Jokowi itu lebih banyak dibantu oleh influencer khususnya dari Instagram. Jadi kenapa sentimen negatif di Twitter itu teredam oleh sentimen-sentimen positif dari influencer di wilayah Instagram. Terutama di Instagram gitu. Jadi bagaimana keseharian Pak Jokowi ketika dia berada di IKN kan gitu. waktu itu kan juga sempat kan influencer tuh ada berapa, ada 10 atau 15 itu gitu dibawa ke IKN. Itu juga cukup mengerek popularitas atau sentimen positif. Betul sekali. Dan itulah yang membuat netizen lebih suka melihat bagaimana Pak Jokowi ketika berada di sana menceritakan kesehariannya seperti itu. Bukan soal IKN-nya ya? Soal di antaranya juga soal IKN gitu, karena kan bagaimanapun Pak Jokowi lah yang memutuskan untuk kita pindah ke sana gitu. Oke, kalau kita lihat tadi namanya adalah tokoh-tokoh populernya ada Pak Prabowo, kemudian juga ada Mas Gibran, kemudian juga ada Pak Jokowi, dan juga ada beberapa tokoh populer lainnya, ada Mas Anies, ada Mas Ganjar, begitu ada Pak Mahfud juga ini juga ada Mas AHY, Denny Sumargo. Nah, kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto, selain gelaran Pilpres, apalagi yang kemudian diperbincangkan ramai sekali, hangat banget soal Pak Prabowo ini di media sosial? Ya, jadi ternyata kalau kita bicara soal Pak Prabowo, dia ramenya memang di bulan Januari sama Februari. Februari di awal berarti ya? Pilpres, iya. Dan kemudian dia agak melandai, dan kemudian dia meningkat tajam pada bulan Oktober sampai hari ini gitu. Nah, kenapa netizen itu memberikan framing yang positif kepada Pak Prabowo? Satu, karena Pilpres. Kedua, karena kejutan yang banyak dilakukan oleh Presiden Prabowo. Di antaranya adalah soal menteri. Menteri yang tidak biasa gitu kan. Seperti tiba-tiba mengucapkan Profesor Stella yang awalnya membuat netizen itu shock karena gayanya. Tapi yang nyentrik gitu. Dengan kacamatanya. Dan yang membuat atensi netizen itu agak kaget itu adalah ketika dia mengatakan, saya adalah Profesor Stella, saya punya pendidikan. Dia menceritakan CV-nya. Itu sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh yang lain gitu. Akhirnya Profesor Stella yang dianggap, ini orang kok seperti ini, ternyata dia mendapat atensi yang cukup besar selain Mayor Teddy. Oke, Mayor Teddy. Ada nggak ya nih di sini visual Mayor Teddy gitu ya? Jadi ternyata Mayor Teddy itu dia ada, kalau kita bicara 10 orang atau 20 orang yang paling banyak mendapat tanggapan di media sosial, Mayor Teddy berada di angka atau urutan ke-16. Urutan ke-16 gitu. Teddy. Bahkan secara engagement dia posisinya lebih tinggi dibandingkan Erick Thohir. Oh iya, betul. Karena netizen itu sangat senang sekali dengan Mayor Teddy. Bahkan ada My Ted. Betul sekali. Itu ya, luar biasa. Itu yang membuat sentimen positif kepada Pak Prabowo juga meningkat tajam. Selain gitu, Pak Prabowo juga membuat satu gebrakan melalui Akmil di Magelang. Itu sesuatu yang tidak biasa. Karena baru di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini baru ada penggemblengan lah dalam penggemblengan. Nah, akhirnya kan netizen kan senang. Biasanya kan mereka yang digembleng gitu. Ketika melihat calon menteri digembleng, akhirnya mereka punya hiburan dan mereka wah. Apalagi ya kan menteri-menterinya gitu kan yang ganteng-ganteng gitu kan pada pakai baju-baju. Nah, semua pakai seragam gitu kayak kan. Kayak opa Korea ya, lagi wamil ya. Iya, dan itu ternyata netizen suka gitu ya. Karena apa? Karena kita bicara soal kejutan, sesuatu yang baru, yang inovatif gitu. Seperti juga ketika dia campaign, itu yang mengakibatkan sentimen atau framing kepada Pak Prabowo masih cukup besar gitu. Saya masih menginginkan begitu ya Pak dan juga Bu Produser begitu tiba-tiba ada gitu ya foto Mayor Teddy begitu ya, karena memang Mayor Teddy adalah salah satu faktor yang mengerek kesuksesan juga mengapa Pak Prabowo bisa dalam sukses juga di kampanye begitu ya. Karena kalau nggak salah saya lihat juga di TikTok gitu ya, sampai Mayor Teddy pada saat kampanye itu godong-godong ya. Nah, itu dia. Iya, betul sekali. Wah, itu kayak rame banget loh FYP loh, Mbak. Dan itu betul-betul sesuatu yang natural kan gitu loh. Dan akhirnya dibuatlah itu meme seperti itu kan. Dan itulah yang membuat bagaimana yang namanya TikTok itu dia juga menginspirasi gitu. Dia relate gitu. Ya seperti itu. Oke, Mayor Teddy tampaknya belum di ini, saya masih mencari begitu nanti ya kita akan lihat. Tapi yang kemudian juga menjadi perbincangan adalah Bobby Kertanegara. Kita akan lihat Bobby Kertanegara. Tereng, ini dia Bobby Kertanegara. Ayo.
Yuk, Bobby. Coba siapa lagi, Iya. Mbak Tika yang berani Iya, cakar mencakar. hidung Presiden ya. presiden. Iya. Itu loh. Iya. Bahkan ini diposting, diunggah oleh Pak Prabowo, Iya. Pak Presiden kita begitu ya, di akun Instagram pribadi milik Pak Prabowo begitu ya, Bobby Kertanegara. Nah, ya kan, bahkan komen-komentarnya lucu-lucu. Udah paham kan siapa sebenarnya pemimpin negara ini? Pengawal Bapak mana nih? Itu kan, wah Pak, kondisi presiden lagi diserang. Sekali, dua kali nggak apa-apa, 2 kali lagi apa tuh? 6 Bob. Nah, aku juga nggak ngerti. Nah, ini Bobby Kertanegara menuai sorotan juga ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita buat tema nih ya, tema nomor 11 ya kan, tema nomor 11 yang paling banyak dapat postingan di netizen Twitter itu ada netizen di medsos itu adalah kucing. Kucing. Betul sekali, dan kucing buat Pak Prabowo tadi dia tuh memiliki peran yang sangat penting gitu ya kalau saya melihatnya. Karena bagaimana strategi komunikasi itu sangat berhasil dengan smooth banget. Jadi kalau kita lihat di Pilpres 2024 Prabowo itu dia berubah total karakternya dalam tanda petik dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Dan itu kelihatan banget. Dan itu kelihatan sekali gitu. Jadi salah satu hal yang ditunjukkan oleh Prabowo adalah kedekatan dengan kucing, gitu kan. Bahkan engagement terbesar Prabowo diantaranya itu karena kucing itu penting gitu, yang diposting sama Gibran sebenarnya. Tapi bahwa kucing itu membuat Prabowo yang dikenal sangar itu akhirnya enggak, kucing aja bisa deket sama dia gitu. Artinya dia adalah orang yang baik, dia adalah penyayang gitu. Bahkan ketika dia di London waktu itu kan dia juga bicara dengan kucing gitu kan. Jadi kucing menjadi sesuatu yang sangat naik daun banget gitu tiba-tiba gitu. Bobby Kertanegara salah satunya. Salah satunya ya. Dan kucing beruntung juga di Indonesia. Kucing beruntung gitu. Karena pada tinggal saat di istana ya. Nah, itu dia loh. Bahkan saya ngelihat gitu ya strollernya Bobby Kertanegara itu kayak mahal banget loh, Mbak. Betul. Dan itu di sorotan salah juga. satu sorotan kan dengan engagement besar juga itu gitu. Itu lucu banget sih ya, seru banget ya. Itulah kekuatan bagaimana kita bisa membuat satu konten yang dia tuh bisa membuat orang itu senang gitu. Punya hiburan, ada unsur informasi masuk ke situ gitu loh. Oke, itulah yang kemudian salah satunya adalah Bobby Kertanegara. Kalau Mayor Teddy, Mas produser udah ada fotonya? Belum? Oke, belum. Oke, Mayor Teddy belum. Padahal saya lagi minta nih, Mayor Teddy kemana ya gitu ya. Ada Mayor Teddy, ada Bobby Kertanegara. Kita juga lihat lagi soal apa yang kemudian menjadi sorotan juga di media sosial selain Pilpres dan juga Pilkada begitu ya. Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi tadi Anda mengatakan sentimennya sedikit negatif, menurun begitu betul. ya, karena memang ada beberapa hal yang dianggap kontroversial. Terutama memang tadi di netizen di Twitter. Tapi kemudian pada saat purna tugas Pak Jokowi ini masih aktif dalam tanda kutip di media sosial. Apakah ini untuk bisa terus mengingatkan netizen ataupun warganet di media sosial, oke, saya masih eksis loh gitu. Nah, kalau ini kan kita tergantung dari sudut pandang mana netizen itu melihat gitu. Karena dari 5 platform itu mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kalau di netizen Twitter misalnya mereka karena lebih banyak terinformasi dan terkait dengan politik gitu kan. Terus polarisasi dalam tanda petik sebenarnya di media sosial terkait sama Pilpres kemarin masih ada. Sehingga hal seperti ini tuh masih muncul terutama memang di wilayah media sosial Twitter gitu. Termasuk yang Jokowi's Effect itu yang di Pilkada juga. Betul sekali, itu juga masih banyak dibicarakan dan itu memang paling banyak itu adanya di Twitter gitu. Sementara kalau kita bicara di media sosial yang lain, isu-isu semacam ini tuh ternyata tidak banyak mendapat engagement. Oke, kita lihat nih ya, ada juga postingan atau unggahan Pak Jokowi di salah satu akun Instagram. Oh, nggak ada. Enggak ada. Oh, padahal saya udah minta loh tadi loh, Mas produser. Oke. Iya, yang juga masih menjadi sorotan juga begitu ya. Oke, baik. Selain soal Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian juga ada Mas Anies begitu ya. Bobby Kertanegara, Mayor Teddy, ternyata juga kita diramaikan soal campaign. Campaign apa? Peringatan darurat. Kawal MK ya. Nah, itu ya, betul. mulai dari kawal MK
itu juga. Kemudian juga ada revisi undang-undang pilkada, begitu ya. Kita akan lihat seperti apa kampanye-kampanyenya gitu ya, yang berlambang Garuda dan juga warna biru peringatan darurat. Nah, ini dia nih, peringatan darurat kepada warga sipil terhadap aktivitas anomali yang baru saja dideteksi oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini peringatan daruratnya soal apa ya? Coba bisa di ini lagi. Nah, ini peringatan kampanye-kampanye semacam ini, Mbak. Mulai dari revisi undang-undang pilkada yang kemudian tadinya ini ramai banget di media sosial, begitu. MK juga, kawal MK juga ramai banget sampai akhirnya gelombang ini. Gelombang yang ada di media sosial peringatan darurat ini menular kepada gerakan yang ada di dunia nyata. Dalam hal ini adalah soal yang tadi kita lihat, revisi undang-undang pilkada yang paling baru, demo, gerakan untuk tolak revisi undang-undang pilkada. Nah, sampai akhirnya ada perubahan kebijakan. Nah, seberapa pengaruhkah kemudian campaign di media sosial untuk merubah kebijakan pemerintah? Ya, jadi sebenarnya memang media sosial itu bisa menjadi salah satu alat untuk menekan pemerintah gitu. Jadi sejauh mana pemerintah itu mampu. Jadi sebenarnya kegagalan dalam tanda petik kadang-kadang kebijakan yang sudah jadi itu dia menjadi gagal itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah bagaimana strategi komunikasi kepada masyarakat gitu. Bagaimana dia memberikan alasan yang kuat sehingga itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Ketiga, dia tidak membuat, jadi setiap kali sebuah keputusan yang itu kontroversial itu sebaiknya bisa disampaikan apa alasan dibalik kontroversial itu gitu. Kalau enggak, akhirnya masyarakat menduga-duga dan akhirnya mereka melakukan satu gerakan gitu. Dan ini adalah bentuk protes, bentuk kekecewaan. Betul sekali. Dan kita belajar banyak lah terkait sama media sosial, bagaimana Arab Spring itu bisa mengubah sebuah negara atau sebuah tatanan dunia gitu karena media sosial gitu. Sebenarnya nggak cuman kawal MK ya. Di Indonesia itu beberapa kali terjadi ada satu perubahan yang dia sudah diputuskan oleh DPR, kemudian dia berubah lagi seperti itu gitu. Revisi undang-undang pilkada salah satunya. Revisi, iya itu salah satunya. Itu gerakan civil society yang saya bahkan tidak menyangka bakal sebesar itu loh, Mbak. Ya, jadi kenapa? Jadi awalnya kan soal MK kan akhirnya masyarakat terkait sama kemarin itu kan sebelumnya itu kan sempat ramai, tapi akhirnya bisa teredam gitu. Nah, ketika MK. Nah ketika ini terjadi, akhirnya netizen itu melihat itu dengan cara sudut pandang politik itu. Kemarin kita sudah MK sudah oke, kenapa sekarang kita mau ada sudah mau berbeda lagi gitu. Jadi kenapa netizen itu negatif? Karena dikaitkan sama atau di framing netizen untuk memberikan ruang kepada Kaisang salah satunya gitu. Nah, tapi di sini kenapa dia juga besar? Karena memang pada saat kawal pilkada itu dan kemudian demo itu banyak sekali aktor yang cukup terkenal dan ada di situ. Ada komika gitu, ada Reza Rahardian, dan semuanya aksi bersuara, demonstrasi gitu di berbagai titik dan itu semua bersuara gitu, sehingga membuat atensi netizen juga menjadi besar. Yang awalnya dia nggak peduli sama pilkada atau itu, dia akhirnya ikut-ikutan ke situ. Karena apa? Karena di sekelilingnya dia bicara soal wah kita harus mengawal keputusan MK gitu. Dan kampanye peringatan darurat ini berarti efektif ya? Cukup efektif, setidaknya di tahun 2024 ini gitu. 2024 ini, karena sekali. Juga kemudian tadi dibarengi oleh selebritas lah ya, komika juga Reza Rahardian tadi yang kemudian mengundang atensi. Jadi mereka adalah orang-orang yang relatif netral dalam hal ini, sehingga itu yang membuat atensi netizen juga ikutan netral. Karena kalau misalnya hal ini tuh dia di drive oleh orang yang politik gitu atau terlalu politik sekali, pasti orang akan berpikir gitu, atau netizen umum. Ada kepentingan ada udang di balik bakwan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ketika seperti komika yang dianggap dia relatif lebih netral, maka netizen juga ikutan memberikan dukungan gitu. Oke, itu juga berpengaruh ya. Betul sekali. Soal yang ramai di media sosial juga belakangan adalah menjelang akhir tahun ini adalah soal kenaikan PPN 12%. Ini luar biasa loh Mbak, penolakan dari para warga, baik warga di dunia nyata juga di warga net begitu. Bahkan juga ada kampanye-kampanye semacam peringatan darurat juga nih ya. Nah, ini dia nih Mbak Rustika, ada kampanye peringatan darurat, jangan kebiasaan malakin rakyat. Apa ini tulisannya? Oke, bebankan pajak besar untuk pembalak hutan, pengeruk bumi, dan industri
tersier. Jangan palak rakyat terus-terusan, tolak PPN 12%. Peringatan darurat ini juga menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12%. Nah ini campaign ini tolak PPN 12% ini juga lagi menggema banget nih Mbak di media sosial. Apakah nanti juga akan memberikan pengaruh yang signifikan atau merubah kebijakan di dunia nyata kebijakan pemerintah pusat soal PPN 12% ini? Nah, jadi kalau kita bicara soal pajak, di antara 5 isu ekonomi terbesar, dia adalah isu dengan jumlah akun terbesar. Oh iya? Betul sekali. Jadi, dia hampir sekitar 570.000 akun yang bicara soal pajak ini gitu. Memang dari awal sampai akhir ya. Jadi, pertama memang kemarin soal debat panas di Capres-Cawapres itu kan yang antara Gibran versus sama Mahfud dan bicara soal kebun binatang. Nah itu kan salah satu yang ramai di awal soal pajak. Nah tapi belakangan ini mulai naik lagi karena PPN 12% itu. Dan isu ini tidak hanya di Twitter karena ini kan pajak kan politik kan. Tapi dia larinya juga ke TikTok, ke platform yang lain. Karena TikTok relate itu? Karena relate. Ada proximity-nya? Ada, karena apa? Karena informasi yang berkembang terutama di media sosial itu sangat simpang siur. Di situ dikatakan bahwa kenaikan kan cuma 1% gitu. Tapi informasi yang juga berkembang di TikTok mengatakan bahwa secara kenyataan kalau itu naik 1%, begini loh cara hitungnya. Ada totalnya 9% loh sebenarnya. 9,09% kenaikan harga. Nah itulah baru mereka berpikir gitu. Dan kemudian di media sosial TikTok itu mereka juga ada beberapa influencer atau TikToker yang dia bertanya, ini naik gak? Ini bakal naik gak? Ini bakal naik gak? Akhirnya mengakibatkan keresahan di kalangan netizen gitu. Wah, jangan-jangan ini naik gitu. Apalagi kalau kita lihat lagi gitu, isu terbesar terutama di TikTok masalah ekonomi itu adalah kaitannya sama utang. 89% percakapan utang itu hanya ada di TikTok. Oh iya. Tidak ada di Twitter atau Instagram, itu sangat kecil sekali. Nah ini dia. Dan ini kan relate sebenarnya gitu ya. Kita lihat top 5-nya isu ekonomi 2024. Betul, gitu. Kemiskinan ternyata, kemiskinan yang menjadi PR besar dari pemerintahan Prabowo Gibran juga menjadi isu terbesarnya. Isu terbesar. Ya, karena kalau isu kemiskinan itu dia memang dikaitkan sama janji presiden bahwa Presiden Prabowo akan mengentaskan kemiskinan. Janji itulah yang kemudian diamplifikasi oleh para netizen gitu. Nah, tapi di sisi lain mereka juga melihat bahwa kok aku semakin miskin ya gitu. Nah, apalagi dengan pungutan-pungutan. Ya kan nggak hanya PPN 12%. Pungutan-pungutan yang lain juga kan banyak juga begitu kan. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang perlu menjadi kewaspadaan pemerintah di masa akan datang gitu. Karena ketika platform seperti TikTok yang dia itu sebenarnya dia tidak peduli sama politik, tetapi ketika menyentuh sisi emosional mereka, keseharian mereka, relate sama mereka, maka ini akan bisa menjadi satu alert sebenarnya. Pemerintah harus waspada gitu, jangan sampai situasi kenaikan pajak ini akan membuat beban rakyat menjadi besar gitu. Ini kalau saya baca dari bagaimana arah isu terbesarnya ternyata soal utang gitu. Jadi kalau ibaratnya sekarang tuh lagi ramai gitu ya, udah cukuplah kita jadi tulang punggung keluarga, jangan sampai jadi tulang punggung negara. Gitu. Nah itu dia, jadi itu beberapa isu yang wah ternyata antara pajak, kemudian terkait sama utang, sama kemiskinan itu jadi kayak relate gitu, saling berkelindan gitu masalahnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat gitu ya, di negara ASEAN juga kan PPN soal pajak yang 12% juga salah satunya adalah Indonesia yang paling tinggi. Betul sekali gitu. Nah, tetapi kan juga beberapa influencer juga sebenarnya mengatakan, nah untuk untuk mendapatkan pemasukan negara itu kan ada mereka memberikan informasi gitu loh bahwa pajak itu diperlukan gitu. Tapi di sisi lain juga mereka juga mengangkat bahwa sebenarnya pajak itu bisa kan itu undang-undang yang sudah diresmikan pada tahun 2021 dalam catatan bahwa kondisi perekonomian sedang baik-baik saja. Ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja gitu, apakah pemerintah bisa menurunkan atau menunda? Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi atensi netizen. Nah, itu yang berarti sekarang warganet, warga juga dalam dunia nyata juga masih menunggu nih. Sebenarnya akan ada perubahan nggak yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dalam hal PPN 12% ini? Ya, Dan seberapa pengaruhnya kemudian campaign peringatan darurat ini bisa mengubah kebijakan pemerintah pusat? Tapi sebenarnya ada satu catatan penting ya di sini terkait sama soal kenaikan pajak. Jadi artinya kenaikan pajak itu tidak terjadi dengan sendirinya, bahwa sekarang langsung naik. Tapi kan itu ada proses yang cukup panjang kan, dari Kementerian Keuangan yang kemudian melalui DPR, kemudian dia mengesahkan, bahkan disahkan melalui undang-undang Oktober 2021 gitu. Artinya sudah 3 tahun yang lalu gitu. Tapi isu ini tuh seolah-olah baru muncul sekarang ini gitu. Kenapa baru sekarang? Itu kan yang jadi baru sekarang pertanyaan. gitu. Dan bahkan Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Nah, informasi yang terputus seperti ini tuh kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Mereka menganggap bahwa isu pajak itu tiba-tiba sekarang untuk kalau di politisasi gitu menjadi mencekik rakyat kayak atau apa gitu. Sebenarnya kan itu ada proses yang panjang gitu. Dan penentu kebijakan kalau versi tadi netizen itu ada di presiden atau pemerintah sekarang. Apakah dia bisa menunda dalam kondisi situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi rupiah yang sedang melemah seperti sekarang ini gitu. Bahkan kemudian yang lagi ramai sekarang adalah justru elit-elit partai politik, elit-elit yang ada di Senayan justru malah saling tuding nih soal kenaikan PPN. Betul sekali. Si partai ini nih yang sebenarnya menginisiasi, enggak, bukan saya begini. Nah, inilah yang kemudian saling salahkan, saling tuding gitu loh. Justru malah ketika itu terjadi, rakyat makin bingung lah. Jadi ini siapa sih, gimana gitu. Dan sebenarnya kita bicara gini, solusinya apa? Iya, kan kita butuhnya itu. Itu yang ditunggu sebenarnya adalah solusinya apa? Menghadapi ini solusinya apa? Gitu. Dengan karakter Pak Prabowo yang kita lihat begitu ya, apakah Pak Prabowo akan mendengar dalam tanda kutip apa yang terjadi di media sosial ini dengan kebijakan-kebijakan seperti salah satunya tolak PPN 12%? Ya, kalau saya melihat dari karakternya mungkin Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan dengan berbagai hal, situasi global, kemudian situasi nasional, apakah PPN 12% ini akan terus sesuai dengan planning sebelumnya gitu, bahwa akan dinaikkan atau enggak gitu. Tapi pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan. Oke, itu yang kemudian juga kita harapkan ya. Ya, betul sekali. Kan kita juga punya pengalaman dengan Pak Prabowo terkait sama misalnya salah satu kasus gitu ya, terkait dengan menteri misalnya gitu kan. Pak Prabowo juga dalam tanda petik menerima gitu. Ketika tekanan publik besar, dia juga akan melihat seperti apa gitu. Soal yang kasus Gus Miftah. Ya. Ya kan itu juga mengundang sorotan juga loh Mbak. Betul sekali. Salah satu utusan khusus pada saat itu, pada saat beliau menjabat begitu ya, Gus Miftah menjabat itu, kemudian ada viral di media sosial begitu ya. Itu juga didengar dan diperhatikan oleh Pak Prabowo. Walaupun pada akhirnya Gus Miftah yang mengundurkan diri gitu. Dan itu mungkin akan jauh lebih bagus karena kan ada daripada membuat situasinya Pak Prabowo yang belum 100 hari gitu, ada gejolak, ya sudah dia mundur gitu. Karena Mbak Rustika sudah membahas soal 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Apakah 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini akan benar-benar disorot oleh netizen di media sosial? Kita tahu banyak sekali program yang mulai dari makan bergizi gratis, tadi pengentasan kemiskinan, kemudian kasus korupsi juga yang harus dibabat habis. Nah, ini gimana nih mendapatkan atensi dari... Kalau kita melihat dari catatan media sosial ya, jadi sepertinya media sosial itu masih memberikan ruang gitu ya kepada Presiden Prabowo dan juga Gibran untuk menjalankan 100 hari pemerintahannya. Apalagi rumor yang kemudian disebut adalah bahwa kalau tidak bagus pasti akan dipecat gitu. Jadi rumor yang seperti itu pun juga mendominasi sehingga membuat hampir semua menteri ingin mencari bagaimana caranya saya bekerja efektif sehingga pada 100 hari itu saya bisa memberikan satu prestasi dalam tanda petik kepada Pak Prabowo gitu. Dan sebenarnya juga Pak Prabowo juga memberikan kesempatan kepada seluruh menteri untuk silakan bekerja gitu. Nanti akan kita evaluasi setelahnya gitu. Jadi memang sejauh ini memang netizen, terutama kalau kita bicara 5 platform, mereka masih memberikan kesempatan itu gitu. Karena mereka masih berharap besar sama Pak Prabowo gitu. Dan bahkan di media sosial Twitter pun ada beberapa yang dia memberikan dukungan kepada Pak Prabowo juga gitu. Cukup besar juga gitu karena kasih kesempatan gitu. Kasih kesempatannya berapa lama kesempatan? Nih? 3 bulan? 6 bulan? 100 hari dulu gitu. Tapi kan menyelesaikan persoalan negara kan tidak bisa instan kan gitu. Apalagi hal-hal yang sudah
sudah lama, sesuatu yang sudah menjadi budaya, itu kan diubah kan akan sangat sulit kan gitu. Keputusan yang sudah ada sebelumnya itu kan juga ketika akan berubah, itu kan dia memerlukan waktu, memerlukan pertimbangan, memerlukan strategi dan sebagainya. Oke, kita lihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh di masa pemerintahan awal Pak Prabowo dalam hitungan hari soal judi online di Komdigi itu juga menjadi sorotan. Betul. Kemudian juga soal makan bergizi gratis juga menjadi sorotan. Nah, yang kemudian soal bagaimana memberantas korupsi itu juga jadi sorotan. Nah, yang terbaru adalah hari ini dikabarkan begitu ya, salah satu petinggi partai politik ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Nah, Anda melihat ini menjadi bentuk salah satu gebrakan juga yang dilakukan untuk memberantas benar-benar serius untuk bisa memberantasan korupsi atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya dari salah satu partai politik juga, bahkan dari Bank Indonesia pun juga sudah mulai dimasuki sesuatu yang sangat dulu jarang sekali kita dengarkan, tetapi sekarang sudah mulai masuk ke mana-mana. Jadi pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu atensi dari Presiden Prabowo. Walaupun gitu ya, kita melihat netizen melihatnya dengan apakah pemberantasan korupsi ini sesuatu yang betul-betul memang real gitu, ataukah itu bagian dari satu skenario politik. Nah, itu juga muncul. Nah, isu terkait hal ini biasanya kembali lagi platform yang paling banyak bicara itu adalah di Twitter gitu. Sementara kalau untuk di wilayah Instagram atau di TikTok, Instagram lebih banyak membicarakan terkait sama informasi, terkait sama penangkapan gitu, hal-hal yang dilakukan terkait dengan pemberantasan korupsi dan sebagainya. Gitu. Oke, saya barusan aja saya lihat begitu ya di media sosial atau di online gitu ya. Resmi KPK tetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersangka kasus Harun Masiku. Ini akan menjadi perbincangan hangat selama beberapa hari ke depan nggak sih, Mbak? Ya, betul. Bisa jadi itu adalah salah satu, kalau kita melihat bagaimana kontestasi antara Kim Plus dan PDIP pada saat kemarin, itu menjadi salah satu pemicu bahwa nanti mungkin secara tensi politik ke depan itu akan semakin menghangat gitu. Dan itu secara politik gitu. Dan itu mungkin dampaknya mungkin secara langsung mungkin tidak begitu kelihatan, tetapi lebih pada konstelasi politik yang ada gitu. Jadi ini masih menjadi sorotan. Nah, masih menjadi sorotan. Proyeksi di 2025 dari Indonesia Indikator sendiri, Mbak Rustika Herlambang, apa yang kemudian masih hangat diperbincangkan di media sosial ke depan tahun 2025? Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah 100 hari tadi, 100 hari Presiden Prabowo. Kedua adalah pada saat kemarin itu pilkada sudah mulai memasuki masa-masa baru dengan gubernur dan wali kota baru, dan kemudian ada PPN, dan itu yang pertama untuk 100 hari pasti akan ada evaluasi dan mungkin bisa jadi ada reshuffle kalau memang Presiden tidak melihat seperti itu. Untuk pilkada harus dikawal supaya tidak muncul lagi titik-titik polarisasi akibat pilkada. Karena kan pilkada kemarin ada beberapa yang dia cukup keras kan gitu. Nah, itu perlu dipantau supaya tidak seperti itu. Ketiga adalah terkait sama PPN yang ini akan berdampak mungkin akan cukup besar kepada masyarakat di tengah ekonomi global seperti ini, di tengah pertarungan antara Cina dengan Amerika, kemudian juga di tengah situasi perekonomian di Indonesia yang sedang sulit. Nah, itu perlu menjadi catatan untuk pemerintah yang akan datang bahwa ada banyak PR yang harus diselesaikan. Dan kemudian untuk di media sosial sendiri akan ada potensi dengan adanya AI, itu orang bisa membuat satu postingan-postingan yang sebenarnya bukan dia, tapi wajah orang lain, dan dia membuat satu campaign-campaign tertentu. Nah, itu dan juga, itu makin ramai, Mbak. Dan itu akan di tahun 2025 akan ramai. Sebenarnya isu ini tuh dipikir akan muncul pada tahun 2024 lalu, tapi ternyata belum. Baru sekarang dia mulai masuk di Indonesia dan udah mulai dipakai gitu, dan menjadi salah satu hal yang menarik atensi netizen juga. Kalau kita lihat misalnya dari 20 isu terbesar terkait sama tema, AI itu adalah salah satu tema yang mendapat atensi netizen terbesar gitu. Selain AI itu membantu mereka para mahasiswa dan siswa untuk belajar lebih cepat gitu, membuat PR. Tapi ada dampak lainnya adalah seperti itu gitu. Dan ini adalah PR bagaimana nanti kejahatan siber
itu akan menjadi lebih sulit gitu karena semua udah pakai AI. Dan ini harus diwaspadai ya? Dan ini harus diwaspadai gitu. Jadi misalnya bisa jadi seolah-olah Pak Prabowo yang bicara padahal itu bukan Pak Prabowo gitu loh. Dan itu makin marak ya? Dan itu akan marak, apalagi ditambah dengan media sosial di mana setiap orang itu bisa share dari handphonenya dia. Jadi saring dulu sebelum Saring sharing? dulu sebelum sharing. Nah, bicara soal ekonomi tadi juga terkait dengan hati-hati terhadap PHK yang sekarang sudah mulai marak, itu juga isu yang Sudah di depan mata, Mbak? Sudah di depan mata. Itu adalah PR juga untuk pemerintahan ke depan supaya bisa menjaga situasi. Terus kemudian soal ketahanan pangan dan juga ketahanan pangan juga dia punya tantangan terkait sama iklim yang sekarang sedang cuaca ekstrim seperti ini gitu. Kemudian juga soal implementasi MBG, apakah dia akan berhasil? Nah, itu semua adalah tantangan di tahun 2025 gitu. Makan bergizi gratis nanti juga akan kemudian masih diperbincangkan hangat betul ya di media Masih, sosial? karena kan implementasinya baru nanti pelan-pelan kan gitu. Seperti itu akan menjadi sorotan ya? Menjadi sorotan salah satunya. 3 kata Mbak untuk medsos di 2025. 3 kata. 3 kata adalah untuk 2025 TikTok dan Instagram masih akan tetap berjaya. Hati-hati dengan AI. Ketiga, waspada dengan berbagai isu politik maupun isu-isu terkait sama ekonomi yang menyentuh sisi emosional. Hati-hatilah terhadap hoax dan disinformasi. Oke. Ya. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Mbak Rustika Herlambang. Terima kasih Terima sudah kasih, Mbak. bergabung di On Point with Adistila Rasati. Selamat tahun baru, selamat tahun liburan, baru. Ya, dan selamat liburan. selamat kenaikan PPN 12% ya. Oke. Dan itu tadi perbincangan hangat kita bersama dengan Mbak Rustika Herlambang. Apa saja yang kemudian diperbincangkan di tahun 2024 dan prediksinya di 2025. Kita nanti akan balik lagi di 2025 dengan apa yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tetap di On Point with Adistila Rasati. Selamat tahun baru, selamat liburan ya.